Enggak itu ya. Kalau pertanyaan Rafif tadi ya adalah apakah lebih kecil? Baik. 1,961 ini berubah atau tidak berubah? Sama itu. Sama. Ini 1/18, 1/14 berubah atau tidak berubah? Sama juga. Sama. Sehingga bagian bawahnya ini berubah atau tidak berubah? Sama. Sama. Yang berubah bagian atasnya. Berubah angkanya atau berubah tandanya? Baliknya dibalik aja. Cuma dibalik saja. Kalau gitu hasilnya T15 ini berubah atau tidak? Berubah itu. Minus. Berubah apanya? Minus. Tandanya saja. Okay. Nah, ini nanti T-tabelnya berapa ini? Berapa T-tabelnya ini? Min 1,6. Excellent. Baik, gitu saudara cuma gitu. Maka itu saya mengatakan tadi, kalau saudara bisa merubah supaya tidak berurusan dengan ini. Tapi kalau berurusan dengan ini bagaimana? Tidak ada masalah. Masuk daerah penolakan itu kalau lebih kecil. Ini kalau lebih besar, ini kalau lebih kecil. Di sini diterima, di sini diterima, di sini diterima, masuk sini ditolak. Artinya T hitung saudara lebih kecil daripada T tabel. Minus 3,15 itu lebih kecil dari minus 1,697. Ya, begitu aja, nggak masalah. Baik, sudah menjawab. Baik, yang lain silakan. Nah, kalau ini tidak ada yang ditanyakan lagi, ini confidence interval. Ini confidence interval untuk apa? Siapa ini? Mafaza ada, Mafaza. Ada, Pak. Udah, ini loh semua cerita ini Mafaza, ini mencari confidence intervalnya apa Mafaza? Pelan-pelan aja. Mencari confidence interval. Ya, silakan. Baik. Perbedaan efisiensi bahan bakar A dan B, Pak. Ya, baik. Ini umumnya kalau saya lupakan sejenak tentang efisiensi ini. Tapi ini loh, apa namanya konsep ini mencari perbedaan apa? Confidence interval apa? Lupakanlah sejenak untuk soal ini. Ini secara umum. Ini yang kita kerjakan ini adalah mencari confidence intervalnya apa? Apakah saya bantu? Apakah proporsi? Apakah rata-rata? Apakah standar deviasi? Harga rata-rata, Pak. Apa harga rata-rata? Nanti dulu perbaiki dulu sedikit. Saya bukan mencari confidence interval harga rata-rata, bukan. Saya mencari confidence intervalnya apa? Selisih. Baik, selisih harga harga apa? Dua buah rata-rata. Ya, harga dua buah rata-rata. Nih, selisih ini dan ini. Jadi ini confidence interval. Saudara jangan mengatakan ini saya mencari confidence interval harga rata-rata. Bu, ini bukan harga rata-rata ini. Ini bukan confidence interval harga rata-rata. Selisih dua buah harga rata-rata. Paham saudara? Jadi bedakan. Ada confidence intervalnya X bar, ada confidence intervalnya P pakai topi. Ini dari mu, itu. Ini darinya. Tadi sudah saya katakan, ada saudara mencari dari sigma. Saudara mencari ini sekarang adalah X1 bar, X2 bar. Jadi ini mencari confidence interval apa? Selisih dua buah harga rata-rata. Difference between two means. Ya, perhatikan, hati-hati istilahnya juga jangan salah. Selisih rata-rata atau rata-rata selisih, paham saudara bedanya? Kalau saya katakan selisih rata-rata artinya apa? Nah, nanti kita akan lihat ya. Selisih rata-rata ini, rata-rata dicari. Tetapi kalau rata-rata selisih bagaimana? Rata-rata selisih saya cari, ini selisih, ini ada selisih, ini ada selisih, ini, saya cari rata-ratanya. Ini namanya rata-rata selisih. Yang ini namanya apa? Selisih rata-rata. Baik, nanti kita lihat itu. Ada yang ditanyakan lain? Belum? Nah, saya lanjut. Nah, sekarang, ini tadi perbedaan apa, saudara? Perbedaan harga rata-rata. Sekarang perbedaan dua buah harga proporsi. Saudara lihat, sama saudara, cuman ulang itu, maka itu pegang konsepnya dengan baik. Yang lain saudara lihat cuman pengulangan. 200 mahasiswa teknik mesin dan 150 mahasiswa teknik elektro diperoleh data penerima beasiswa unggulan masing-masing 40 dan 24 mahasiswa. Tentukan 95% confidence-nya apa? Confidence-nya selisih dua proporsi.
Proporsinya apa? Proporsinya mahasiswa mesin yang mendapatkan beasiswa, proporsi mahasiswa elektro yang mendapatkan beasiswa. Ini rumusnya begini, saudara. Confidence interval untuk selisih dua buah proporsi diambil dari ini. Bagaimana ini ceritanya, saudara? Ya, saya punya ini. Parameternya apa ini? Bona. Parameternya apa ini, Bona? Kalau proporsi, parameternya apa di sini? Ini saya ambil sampel. Ini parameternya apa? Kemudian ada populasi kedua, saya ambil sampel. Ya, ini anak teknik mesin, ini teknik mesin, ini teknik elektro, ini saya ambil 200 anak teknik mesin, ini 150. Ini punya apa ini? Parameternya apa? Kali ini loh yang kita bahas. Apa? P. Baik ya, jangan mu, ini P. Nanti di sini ambil sampel dapat apa? Baik. Nah, untuk membedakan yang di sini sama. Ini punya P, dapat P topi. Tetapi untuk membedakan, ini saya namakan saja P1, ini P2, ini P1 pakai topi, ini P2 pakai topi. Nah, ini saya dapatkan P1 pakai topi, P2 pakai topi, confidence intervalnya, kemudian ini adalah harga Z-nya, ini adalah standar deviasi untuk selisih dua buah proporsi. Ya, di buku saudara ada semua ini, saudara. Nah, sekarang saya lihat. Berapa P1-nya? P1 pakai topi. 40 per 200. 40 ini apa? Yang sukses. Sukses apa kali ini? Dava Arkana. Sukses kali ini apa? Sukses Apa? Sukses apa? Dalam contoh ini sukses itu apa? mendapat beasiswa. Baik, mendapat beasiswa 40 orang dari 200 orang teknik mesin. Sehingga berapa P1 pakai topinya? Proporsi dari sampel 40 per 200 0,20. Anak elektro 24 per 100. Saudara, kalau saudara lihat data seperti ini, apa saudara tertarik dengan apa? Saudara melihat apa yang khas apa data? Dari lihat ini apa? Bahwa apa? Jumlah yang diteliti tidak harus sama ya. Ini 200, ini 150, tidak harus sama. Tapi harus cukup. Cukup itu lebih besar dari 30. Umumnya begitu karena kita akan menggunakan Z ini. Saya dapatkan P1 pakai topi, P2 pakai topi. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, confidence interval, saya masukkan rumusnya. P1 pakai topi minus P2. Saya masukkan rumusnya begitu aja. 1,96 ini dari mana, Harvin? Dan alfa per 2, Pak. Alfa berapa? Ya, untuk alfa berapa, Harvin? Alfanya 5%. Berarti Ini alfa. Baik, ini alfa. Ini alfa per 2, alfanya 5%, jadi alfa per 2-nya 2,5%, tabel Z 1,96, 0,20 dari mana? Farhan? Dari Mana ini? P topi. Baik, P pakai topi 0,80 dari mana, Farhan? 1 min P topi, Pak. Baik. Saya masukkan hitungannya begini, saya dapat ini. Plus minus ini, kemudian saya masukkan, saya kalikan dapat ini, kemudian ini minus 0,0. Cahyani apa artinya ini, Cahyani? Ada perbedaan enggak antara mahasiswa yang menerima dari teknik mesin dan teknik elektro? Fadel, ada Fadel. Noval Reza, ada. Ada, Pak. Noval Reza. Apa artinya ini? Ini apa ini? Rentang harga apa ini, Reza? Rentang harga apa ini, Reza? Ini rentangnya apa ini? Dari minus 0,041 sampai 0,121. Angkanya kok kecil-kecil gini karena apa, Reza? Angkanya kok kecil-kecil? Kok 0,0? Bisa enggak Reza ini dapat 3,2? Itu bisa enggak? Yang lain? Persentase, Pak. Bisa? Bisa. Bisa? Kalau saya katakan tidak bisa, kenapa? Persentase. Karena proporsi saudara paling banter ya 1, saudara. Iya kan? Paling banter 1. Ini dari negatif. Proporsi negatif bisa enggak sebetulnya proporsi negatif? Kok ini kok bisa negatif karena apa? Bisa enggak proporsi negatif?
Ini kok bisa negatif karena apa? Ini selisih Karena interval. selisih, Pak. Karena selisih. Baik. Begitu, saudara. Jadi pikirkan, saudara. Ini analisis itu begitu, berpikir analitis itu begitu, dipikirkan. Kemudian ini apa artinya tadi? Noval. Apa artinya ini noval? Ini apa ini dulu? Ini confidence intervalnya apa ini? Selisih proporsi dua data. Selisih proporsi dua data. Baik, selisih dua buah proporsi. Baik. Apa artinya ini? Bahwa saya yakin dengan tingkat keyakinan berapa? Nur Aziza ada. Ada, Pak. Ini apa? Coba nyatakan saya yakin. Saya yakin apa? Ayo, saya yakin. Ayo, saya yakin. Saya yakin Dengan tingkat keyakinan berapa? Dengan tingkat keyakinan keyakinan minus 95% 5% bahwa bahwa ya, yang ini apa ini? Nilainya apa ini? Dari minus 0,041 sampai 0,12. selisih Selisih dua buah, baik. selisih dua Apa? Dua buah apa? harga proporsi. Iya, dua buah harga proporsi atau dua buah proporsi. Kalau gitu ada perbedaannya enggak kalau dilihat dari sini? Ada perbedaannya enggak? Lihat ini. Ada perbedaannya enggak? Bisa enggak harga 0 berada di rentang ini? Ada. Bisa. Loh, bisa. Kalau begitu ada perbedaan atau tidak? Kalau ada 0, berarti bisa enggak? 0 bisa di sini. Sehingga kalau dikatakan bahwa selisihnya 0, berarti ada perbedaan atau tidak? Tidak ada. Tidak. Nah, tidak ada karena harga 0 di sini. Yang ada perbedaan kalau bagaimana? Yang ada perbedaan itu kalau yang bagaimana? Baru saja nih kita bahas. Yang ada perbedaan itu kalau bagaimana? Kalau apa? Dua-duanya plus atau dua-duanya minus. Baik, dua-duanya plus atau dua-duanya minus. Ya, baik. Ya, dari sini tidak ada. Baik, sekarang kalau tes bagaimana? Ini apa ini? Confidence interval selisih dua buah proporsi. Kalau tes bagaimana? Nah, tesnya satu arah. Apakah proporsi penerima beasiswa unggulan lebih besar dari proporsi penerima gitu? Nah, hipotesa 0 mengatakan tidak ada perbedaan. P1 sama dengan P2. Hipotesa 1, P1 ini adalah proporsi mahasiswa teknik mesin yang mendapatkan beasiswa lebih besar dari P2. Alfa 5%. Kemudian daerah ini dibawa ke kiri ya, saudara P1 minus P2. Kemudian saudara ini saya tentukan di sini 5%, sehingga ini Z-nya berapa? Saya lihat adalah Z 1,645. Ya, karena apa? Satu arah, saudara. Untuk 5% 1,645. Kalau masuk di sini saya terima hipotesa 0, artinya tidak ada perbedaan. Masuk daerah penolakan ini saya mengatakan bahwa ada perbedaan antara dua buah proporsi. Saya hitung Z sama dengan P1 minus P2 akar P1 minus. Perhatikan rumus ini, ya. Nah, pada hipotesa 0 seperti ini P1 sama dengan P2. Pada hipotesa 0 P1 sama dengan P2. Kalau P1 sama dengan P2, ini kan bisa saya ganti. Rumus ini bisa saya ganti. Kalau P1 sama dengan P2, ini berarti saya ganti. Ini adalah P1, semua saya ganti dengan P1, atau saya ganti dengan P2 semua. Nah, tetapi saya punya dua buah estimate. Dengan menganggap P1 sama dengan P2, saya itu bisa memperkirakan berapa sih sebetulnya harga proporsinya itu. Kalau saya hitung dari teknik mesin, itu 0,20. Kalau saya hitung daripada teknik elektro, 0,16. Yang saya pakai yang mana? Dengan menganggap hipotesa 0 P1 sama dengan P2, saya punya dua buah estimate. Dari sampling saya dapatkan 0,20 dan 0,12. Ini yang saya pakai yang mana? Jawabannya apa? Kalau saudara merujuk pada kita yang tadi, harus diapakan? Harus dicari poolnya. Baik, dicari poolnya, ya. Saudara cari poolnya. Bagaimana mencari poolnya? Ini cari poolnya, saudara. Jadi P pakai topi, tidak pakai 1, pakai 2 sekarang adalah X plus Y. Saya anggap ini seolah-olah keluar dari populasi yang sama. Berapa yang sukses di teknik mesin? 40. Berapa yang sukses di teknik elektro? 24. Berapa jumlah semua yang diteliti? 350.
Nah, kalau saudara hitungan ini betul, mesti ini terletak, saudara, 0,183 ini mesti terletak antara 0,16 sampai dari 0,20. Kalau ini keluar, saudara mesti salah menghitung. Ya, seperti tadi. Ketika saudara mencari S pool, S-nya itu mesti di antara S1 dan S2. Tidak bisa keluar dari situ. Maka itu ketika S, saudara. Nah, kalau jumlah datanya sama, harganya jatuh di tengah-tengah, saudara. Tetapi kalau tidak, dia akan memihak, saudara lihat. Ini memihak yang mana, saudara? Memihak yang lebih besar. Memihak yang P1 yang 0,20. Karena apa? Karena datanya lebih banyak. Anak teknik mesinnya 200. Sehingga dia mendekati 0,20 daripada 0,16. Ini rata-ratanya berapa, saudara? Kan 0,18. Betul ya? Betul? Rata-ratanya berapa ini? Kalau P1 0,2, P2 0,16, kalau saya ambil rata-ratanya berapa? 18 Pak. 18 kan? Ini saudara lihat, ini 18 lebih sedikit. Dia memihak yang mana, saudara? Memihak yang ke arah 20. Blok Ya, besar, karena Pak. apa? Baik, karena datanya lebih banyak. Ya. Kemudian saya dapatkan P. Kalau P ini saya masukkan di sini, saudara. Ini kan jadi P semua, tidak ada. Satunya hilang. Kemudian kan jadi keluar begini. Ini ya, kalau satunya hilang kan jadi begini. P 1 minus P, gitu ya. Kemudian dibagi apa, saudara? N1, ini pakai topi semua. Plus P 1 minus P dibagi N2. Ini masih tetap di akar. Ini boleh enggak saya pindahkan gini? P pakai topi 1 minus P pakai topi, lalu ini saya kalikan ini. Seper N1 plus seper N2. Boleh enggak saya buat itu? Boleh ya? Sama saja kan dengan ini kan? Kemudian akarnya ini akar saya. Jadi kalau saudara punya akar A, B, ini kan sama dengan, boleh saudara tuliskan gini kan, akar A kali akar B. Boleh enggak? Iya loh. Ya, jadi seperti itu. Ya, saya Pak, nggak mau yang ruwet gini, saya mau yang gampang saja. Pokoknya saya masukkan rumusnya, silakan. Ya, saudara masukkan rumus mana? Saudara masukkan rumus ini dengan P yang sama. Tetapi ini sekarang P-nya sudah tidak ada. P1, P2 sudah ada, saya jadikan pool. Ini namanya proporsi atau P pool 0,183. Sehingga saudara tinggal masukkan di sini. Ini P1 0,20. Nah, ini pun di sini saudara gunakan P yang positif ini, yang besar, yang P1 saudara beri harga yang lebih besar supaya tidak berurusan dengan Z negatif seperti tadi ya. Tapi kalau saudara mau juga boleh, enggak jadi masalah. Ya. Berapa Z-nya? 0,20, 0,16. Saya masukkan P pool 817 ini dari mana? IIP, ada IIP. Dari mana 817 ini IIP? Ini, Pak. Dari mana ini? 1 min P itu. Baik ya, 1 minus ini ya, 1 minus ini seper 200. Ini datanya dapat 0,957. Di mana 0,97? Ini satu arah. Di mana? Inginnya di sini. Ini sudah dapat Z. Z di sini berapa? Ini sudah sering saya tanyakan. Z di sini berapa? 0. 0. Oke, baik. Ya, jangan lupa. Jangan sampai salah yang ini, saudara. Sayang. Saudara mesti bisa dapat nilai 100 untuk soal ini. 1,645. Ini dapatnya berapa? 0,9. Di sini 0, masih di sini, saudara. Kira-kira di sini lah dapatnya. Hipotesa 0 bagaimana? Ditolak atau diterima? Terima ya, jangan tolak hipotesa 0, terima hipotesa 0 boleh. Artinya apa? Proporsinya. Saudara lihat, kalau melihat begini ini kan kelihatannya agak tidak intuitif ya, counterintuitif. Ya. Jadi kalau saudara lihat sehari-hari, ini 0,20. Ini berapa, saudara? 0,16. Kan kelihatannya anak teknik mesin lebih besar dapatnya, iya kan? Iya, Pak. Iya kan? Intuisi kita mengatakan lebih besar yang 120, 116. Tapi ternyata tidak. Harus dites. Ya, kadang-kadang ada sesuatu yang counterintuitif. Ada orang punya 4 orang anak, saudara. 4 anak. Itu ya. Kemudian ditanya, berapa kemungkinan punya anak 2 laki-laki, 2 perempuan? Berapa? Nah, ini sebagian besar akan mengatakan 50%. Ya, intuisi kita mengatakan 2 laki, 2 perempuan, ya 50% kan? Sama kan? Hasilnya enggak. Ternyata enggak.
Berapa kemungkinan saudara dapat 2 anak lagi? Kan kombinasi 42. Betul ya? Iya. Karena kita lihatnya cuma 2 laki 2 perempuan. Kita lupa yang 3 laki 1 perempuan, 3 perempuan 1 laki, itu kita lupakan. Kita cuma menganggap bahwa 2 laki 2 perempuan, nanti 50%. Tetapi anak 4 itu kan tidak harus 2 laki 2 perempuan. Kan bisa perempuan semua 4, iya kan? Sehingga kalau saudara itu enggak 50%, tapi intuisi kita mengatakan iya 50%, 2 laki 2 perempuan. Tapi enggak. Ternyata hasilnya tidak begitu. Berapa hasilnya? Dapat 2 laki itu kombinasi 42. Kombinasi 42 ini berapa saudara? 6 ya. 4 faktorial, 2 faktorial, kita 3, 4, 12 dibagi 2, 6. Ini 6 di atasnya. Bawahnya berapa? Ini bisa laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Kalau saudara punya 4 anak ini kan bisa laki perempuan, sehingga ini kemungkinannya 2. 2 cara, 2 cara, 2 cara, 2 cara. Terus bulannya ada 16 cara. Sehingga ini 16. Jadi 3/8. Jadi kemungkinannya ada 2 anak laki di dalam keluarga dengan 4 orang anak itu 3/8. Bukan 0,5. Ya, kadang-kadang ya seperti ini. Seperti ini kalau kita lihat loh, ini mestinya ini ya. Anak teknik mesin dapat beasiswa lebih banyak. Tapi ternyata tidak. Setelah saudara tes ternyata tidak signifikan. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Ada yang ditanyakan? Belum? Baik, saya lanjutkan. Oh, sebentar. Wah, kalau yang ini jangan dulu, saudara, karena ini mungkin butuh waktu lebih panjang. Atau saya awali saja. Ini tadi saudara lihat ketika saya melakukan, ya, saya beri contoh perbedaan 2 buah harga rata-rata itu apa yang saya lakukan. Jadi kalau saya punya kumpulan daripada apakah material ataukah orang, katakanlah ada orang sejumlah mahasiswa, di sini misalnya 50 mahasiswa, kemudian saya akan memberikan pengajaran tentang umpamanya saja software yang baru. Ya, ada software baru. Kemudian saya punya 2 cara untuk pengajaran ini. Jadi yang satu misalnya supaya gampang, yang satu zooming, yang satu tatap muka. Apa yang saya lakukan kalau yang begini ini? Ini yang dinamakan independent sample. Ya, independent sample. Sampel yang terpisah satu dengan yang lain. Ini saya bagi 2, saudara. Membagi 2-nya random. Saudara bisa membagi 50 ini menjadi 2 kelompok secara random, bisa ya, gampang. Paling tidak saudara gunakan tabel atau kalkulator, bisa bagi 2 random, sehingga ada nanti 25 tidak harus sama, tapi bolehlah sama 25. Lalu kemudian apa, yang 25 saya beri pendidikan Zoom, yang 25 tatap muka ya. Kemudian hasilnya saya bandingkan. Nah, saya akan menggunakan X bar, Y bar. Tetapi ada kalanya saudara, untuk penelitian-penelitian tertentu banyak faktor yang bekerja, sehingga ketika saya bagi secara random, itu saya khawatir bahwa di dalam sebuah kelompok itu variasinya akan terlalu besar. Nah, misalnya saja sebagai salah satu contoh yang bisa kita berikan, kalau ada tangan kanan, ini tangan kanan, kemudian ini tangan kiri. Nah, mana yang lebih kuat, tangan kanan saudara dan tangan kiri? Kita ingin lihat, atau kita ingin lihat perbedaan misalnya. Mereka yang menggunakan tangan kanannya, ya, yang apa ini bahasa Indonesianya, kadal mungkin saudara, karena kirinya kidal, kanannya mungkin kadal. Saya nggak lihat ada bahasa Indonesia untuk tangan kanan itu apa. Tangan kiri kan kidal. Yang biasa menggunakan tangan kanan itu apa? Ya. Katakanlah yang menggunakan tangan kanan. Kemudian saya cari mereka-mereka yang punya tangan kanan, artinya yang menggunakan tangan kanannya lebih sering, dan mereka-mereka yang menggunakan tangan kirinya lebih sering. Ya. Nah, ini dapat data, saudara.
Misalnya saya tangan kanan, saya dapat data. Kemudian saya ambil mahasiswa lain, dapat data. Ya. Kemudian yang tangan kiri, ini saya lihat. Kemudian, nah tetapi di tangan kanan ini, saudara, di tangan kanan mereka yang menggunakan tangan kanan ini kan orangnya kan berbeda-beda satu dengan yang lain. Sehingga kalau saya mencari kekuatan tangan kanan saya dibandingkan dengan sama-sama tangan kanannya ya, dengan Mike Tyson misalnya, saudara akan lihat tangan saya 10 misalnya kekuatannya, Mike Tyson mungkin ya 100. Nah ini akan menimbulkan varian besar. Karena di dalam sebuah kelompok yang sama, data yang ada itu variansinya besar. Nah, gimana meniadakan ini? Gitu. Gimana meniadakan perbedaan seperti ini? Nah, itu kita gunakan dengan cara yang dipasangkan. Karena saya khawatir kalau tidak dipasangkan, perbedaan dalam sebuah kelompok akan terlalu besar. Ini mahasiswa saya bagi dua. Kemudian yang satu diberi pendidikan luar negeri, mahasiswa yang satu dalam negeri. Nah, saya khawatirnya kalau yang saya beri ke luar negeri ini, mahasiswanya ini kebetulan yang pintar-pintar, maka hasilnya pasti bagus. Dan sebaliknya. Maka bagaimana cara saya supaya mahasiswa yang ke luar negeri dan dalam negeri ini, kepintarannya itu tidak jadi faktor. Gimana saya untuk membandingkan itu? Nah, yang bisa saya lakukan, mahasiswa yang keluar negeri, saya ukur IQ-nya, mahasiswa di dalam negeri, saya ukur IQ-nya. Antara ini dan ini, tidak ada perbedaan IQ. Tidak ada perbedaan background pendidikan, tidak ada. Yang ada hanya pendidikan. Karena saya ingin meniadakan pengaruh daripada mahasiswanya. Sehingga kalau nanti saya dapat perbedaan itu betul-betul hanya karena yang satu sekolah di luar negeri, yang satu di dalam negeri. Nah, pengamatan yang seperti ini yang namanya pengamatan berpasangan atau dipasangkan. Ya, pada pertemuan kita berikutnya kita akan lihat pengamatan berpasangan ini lebih detail. Tidak terlalu jauh berbeda, tetapi agak sedikit berbeda, saudara. Dan untuk penelitian-penelitian tertentu, dia bisa menghasilkan satu hasil yang lebih baik dibanding dengan menggunakan independent sample. Jadi saya beri contoh, saudara. Kalau yang independent sample, saudara punya data begini, ini kemudian dibagi dua, ini diberi perlakuan, ini diberi perlakuan. Tetapi kalau yang dipasangkan itu enggak, setiap pasangan, ini ada pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3, pasangan 4. Misalnya ya, ini pengelas, saudara, tukang las, ini las, tungsten inert gas, ini metal inert gas. Nah, kalau ini saya bagi dua, sekelompok orang melakukan las tungsten, ini las tungsten, yang di sini ini las metal inert gas. Kemudian, nah tetapi hasil ini kan ada pengaruhnya tukang lasnya, saudara. Kan tukang lasnya itu kan mempengaruhi hasil. Gimana saya meniadakan pengaruh tukang las? Dan mungkin pengaruh mesinnya, bagaimana saya meniadakan? Jadi orang nomor satu ini saya minta untuk mengelas dua jenis pengelasan. Tungsten dan orangnya orang yang sama. Sehingga nanti kalau ada perbedaan, ini bukan karena perbedaan orang, tetapi karena perbedaan proses. Tetapi kalau di sini, sekelompok orang melakukan tungsten, kalau ada perbedaan, saya itu mungkin bisa mengatakan bahwa perbedaan ini bukan hanya karena proses, tapi karena keahlian daripada tukang lasnya. Nah, untuk meniadakan itu, saya pasangkan. Jadi ini tukang las 1, tukang las 2. Ini mungkin keahliannya tidak sama. Tetapi karena mereka dua-duanya menggunakan tungsten dan metal inert gas, dua-duanya dengan proses yang berbeda ini, maka kalau ada perbedaan, saya antara ini dan ini, bukan ini ke bawah, saya melihatnya tidak ke bawah. Nanti kita lihat lebih detail. Kalau yang independent sample ini kita melihatnya ke bawah. Kalau ini enggak, kita melihatnya ke samping. Ini saya bedakan dengan ini. Kalau ada perbedaan, berarti itu karena proses, bukan karena tukang las. Karena tukang lasnya adalah tukang las yang sama. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, saya tahu saudara ini yang tentang ini belum terlalu jelas karena waktu kita sudah habis. Nanti pada pertemuan kita hari Kamis saya akan lebih mendetail
tentang perbedaan yang dinamakan pengamatan berpasangan. Baik, untuk yang terakhir ada yang ditanyakan? Mohon izin Pak, kami Ya. boleh minta file ini Pak? Oh ya, oh baik, nanti saya kirimkan. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, kalau tidak ada saya stop sharing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.